Kali ini kita akan membuat desain promosi produk menggunakan aplikasi Canva. Jadi Bapak Ibu silahkan mendownload aplikasi Canva ini di Play Store maupun App Store ya. Nah, jika sudah, ini kita klik tanda silang saja untuk menggunakan aplikasi ini secara gratis. Nah, untuk Canva ini bisa digunakan untuk membuat desain promosi, kemudian konten Instagram, lalu juga story, lalu juga bisa untuk presentasi, wallpaper, menu, lalu sertifikat, banner, dan banyak lagi. Untuk membuat sebuah lembar kerja baru, Bapak Ibu bisa mengklik tanda panah yang berwarna ungu yang ada di sisi kanan bawah. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih untuk lembar kerja yang diinginkan. Nah, jika ingin membuat konten persegi, bisa klik yang konten Instagram. Di sini ada beberapa fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, seperti fitur template. Fitur template berisikan template-template atau susunan desain yang sudah jadi yang tinggal Bapak Ibu ganti saja komponen utamanya dengan milik Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu di sini memerlukan template foto produk, maka tinggal ketikkan foto produk di pencarian pada fitur template. Jika memerlukan logo, tinggal ketikkan saja logo di pencarian tersebut ya Bapak Ibu. Untuk menggunakan template, silahkan klik pada template yang ingin digunakan. Kemudian di sini ada fitur elemen yang berisikan bahan-bahan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat sebuah desain seperti lingkaran, garis, tabel, dan lainnya. Kemudian di sini ada fitur galeri yang terhubung langsung dengan galeri handphone Bapak Ibu, jadi bisa langsung mengimpor foto-foto dari sana untuk bahan desainnya. Lalu di sini ada unggahan. Unggahan itu adalah foto-foto yang sebelumnya pernah Bapak Ibu upload ke dalam Canva untuk keperluan desain. Lalu di sini ada teks dan juga lainnya. Nah, untuk lainnya ini ada menghapus latar belakang, gaya, musik, dan sebagainya. Kemudian kita beralih pada fitur yang ada di lembar kerja. Nah, fitur-fitur yang muncul ini sesuai dengan elemen yang Bapak Ibu klik. Jika mengklik latar belakang, maka berbeda fitur yang muncul. Jika mengklik font, maka berbeda juga fitur yang muncul. Nah, di sini ada fitur ganti, yaitu fungsinya untuk mengganti gambar. Kemudian ada fitur warna, yang untuk mengganti latar belakang warna dari bingkai tersebut. Lalu ada fitur efek. Di sini jika ingin menghapus latar belakang, membuat desain blur. Nah, kemudian juga ada filter, ini untuk merubah warna dari gambar. Lalu ada sesuaikan, ini sama seperti filter, tapi kita melakukannya secara manual ya Bapak Ibu. Lalu di sini juga ada pangkas, yaitu untuk memotong. Kemudian di sini ada fitur balik. Fitur balik di sini fungsinya untuk melakukan rotasi pada gambar. Lalu ada fitur animasikan. Nah, animasikan ini untuk membuat video Bapak Ibu. Kemudian ada transparansi untuk mengatur transparannya gambar. Lalu juga ada posisi. Posisi ini untuk mengatur posisi gambar. Ada di depan, di lapisan kedua, ketiga, atau keberapa. Ini ada maju, mundur, ke paling depan, paling belakang, dan lainnya. Lalu juga ada fitur geser. Nah, geser ini berfungsi untuk memindahkan atau mengatur posisi foto. Kemudian ada fitur info. Info berisi tentang informasi dari gambar yang di-upload ke dalam lembar kerja tersebut. Lalu juga ada fitur tautan, kunci. Nah, kalau fitur kunci ini nantinya gambarnya tidak akan bisa dipindahkan kalau Bapak Ibu aktifkan. Lalu ada fitur lainnya, ini sama seperti yang tadi sudah dibahas, ada salin dan tempel, itu untuk duplikat. Nah, kemudian jika kita mengklik font, maka di sini akan ada fitur sunting, yaitu untuk mengganti atau merubah kata-katanya. Kemudian di sini juga ada fitur font untuk mengganti jenis font, jadi bentuk fontnya. Lalu ada ukuran, ini untuk mengubah ukuran font. Lalu juga ada fitur warna, di sini untuk mengganti warna font. Kemudian juga ada fitur format. Nah, format ini untuk misalnya kayak garis bawah atau underline, lalu ada italic, ada bold, kemudian ada besar kecil seperti pada umumnya di Word. Nah, kemudian di sini juga ada fitur jarak, karena ini hanya satu baris, jadi fitur jarak di sini tidak terlihat ya perubahannya. Kemudian untuk fitur yang lainnya itu sama seperti fitur-fitur sebelumnya yang sudah saya terangkan. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah lembar kerja baru untuk membuat sebuah desain promosi sederhana
kita masuk ke fitur galeri, lalu kita pilih di sini background yang sudah saya siapkan sebelumnya dengan mendownload di Google. Nah, di sini saya masukkan dengan fitur galeri, lalu kita tunggu sampai foto ini selesai terupload. Nah, untuk menyesuaikan ukuran, kita bisa menarik titik-titik yang ada di pojok-pojok gambar tersebut untuk memperbesar ukurannya. Nah, jika sudah, tinggal disesuaikan. Kemudian untuk masuk ke fitur elemen lagi, kita klik tanda panah yang berwarna ungu. Nah, kemudian pada fitur elemen di sini Bapak Ibu silahkan scroll ke bawah, lalu klik pada menu bingkai, kita klik lihat semua. Nah, di sini saya ingin menggunakan bingkai yang memiliki tepian. Jadi di sini Bapak Ibu silakan berkreasi, jika ingin menggunakan bingkai yang lain juga boleh. Nah, untuk mengganti atau memasukkan gambar ke dalam bingkai tersebut, silakan klik menu ganti, lalu pilih gambar yang ingin Bapak Ibu masukkan ke dalam bingkai tersebut. Nah, nanti akan otomatis masuk ke dalam bingkai ya Bapak Ibu fotonya. Kemudian untuk membuat teks silakan klik tanda panah yang berwarna ungu lagi, lalu bisa klik tambahkan judul atau subjudul, atau bisa juga memilih font-font yang sudah tersedia di bawahnya ya. Nah, untuk manualnya kita klik tambahkan judul, lalu untuk mengganti kata di sini kita klik sunting. Nah, di sini saya ketikkan untuk produknya pempek, lalu saya pilih font. Nah, di sini ada banyak pilihan font yang bisa Bapak Ibu gunakan, bebas ya mau pakai yang mana. Lalu jika sudah terganti, fontnya di sini saya mau ganti warnanya. Nah, untuk warnanya, jika backgroundnya itu warna gelap, sebaiknya digunakan warna yang terang untuk font dan elemen pendukung lainnya. Lalu kembali lagi ke menu teks untuk menambahkan teks lagi. Dan ulangi step yang tadi untuk merubah jenis font dan lainnya. Nah, di sini untuk menggeser font, elemen, ataupun gambar, Bapak Ibu tinggal klik saja pada yang mau digeser, lalu tinggal disesuaikan. Atau Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan menu geser. Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu elemen. Nah, di sini saya ingin memasukkan elemen panah. Jadi Bapak Ibu jika ingin memasukkan suatu elemen, tinggal dicari saja dengan kata kunci yang diinginkan di pencarian. Nanti akan muncul elemen yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini saya cari yang sesuai. Nah, untuk menu elemen ini, Bapak Ibu juga bisa mengeditnya ya, seperti warnanya, kemudian juga besar kecilnya, atau mau dibalik itu pun bisa. Nah, jika ingin mengedit suatu elemen atau font, gambar, dan lainnya, Bapak Ibu tinggal klik saja, nantinya akan ada menu bar yang muncul di bawah yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengedit. Nah, jika Bapak Ibu ingin menduplikat atau memasukkan elemen yang sama atau font yang sama, Bapak Ibu tinggal klik saja pada elemen yang ingin diduplikat, lalu akan muncul menu ini. Nah, tinggal diklik saja untuk menduplikat. Nah, untuk membalik atau merotasi, silakan klik balik lalu pilih horizontal atau vertikal. Nah, untuk vertikal itu membalik posisinya secara atas bawah. Untuk horizontal itu secara kanan kiri. Nah, kemudian tinggal disesuaikan saja untuk ukuran dan letak panahnya di sini ya, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk desain promosi itu yang bisa Bapak Ibu masukkan yaitu ada spesifikasi, kemudian juga bisa kelebihan atau manfaat dari produk tersebut, kemudian juga yang bisa Bapak Ibu masukkan yaitu logo atau watermark. Jadi di situ konten promosi yang Bapak Ibu buat itu tidak akan digunakan oleh orang lain untuk produk mereka. Kemudian juga bisa masukkan kontak person atau call to action. Call to action di sini bisa nomor Bapak Ibu atau di mana mereka bisa mendapatkan produk Bapak Ibu. Jadi saat ada yang tertarik dengan produk Bapak Ibu, mereka tahu kemana mereka harus membeli, seperti itu. Kemudian untuk step yang selanjutnya, saya hanya menambahkan font dengan cara yang sama. Kemudian di sini saya, karena saya menggunakan font yang sama lagi, saya hanya mengklik fitur duplikat. Nah, jika sudah, di sini Bapak Ibu bisa mengklik
tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Jadi tombol ini digunakan untuk menyimpan desain yang sudah selesai kita buat. Nah, nantinya jika desain ini sudah selesai, desain ini juga tidak akan terhapus dari aplikasi Canva di handphone Bapak Ibu. Jadi semisal mau diganti lagi fotonya, itu Bapak Ibu sudah punya template-nya, tinggal diganti foto produk yang lain, kemudian tinggal diganti font-fontnya. Jadi tidak perlu merancang dari awal lagi. Nah, ini kita coba buka di galeri ya. Nah, ini sudah ada ya untuk desain yang tadi kita buat.